Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung dalam acara Tanya Dr. Sung. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan kepada Anda topik tentang satu hal yang sangat penting dan harus ada dalam makanan Anda. Oke, jadi Sobat Sehat, satu hal yang penting tadi itu adalah protein, ya. Nah, kenapa protein? Jadi gini, protein itu merupakan bahan pembangun sel tubuh manusia. Jadi waktu kita dulu belajar di pelajaran biologi ya, mungkin Sobat Sehat masih ingat. Jadi satuan terkecil dari tubuh manusia itu sebenarnya sel, ya. Mungkin zaman sekarang dibedah lagi ada lagi yang lebih kecil. Tapi kita bahaslah sebagai sel, ya, satuan terkecil. Jadi sel ini bahan dasarnya adalah protein. Suatu sel yang baik akan membentuk jaringan yang baik, ya. Kalau dulu kita sekolah, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk organisme, ya, makhluk hidup, ya. Jadi sel yang baik akan membentuk organisme yang baik pula. Dan sel yang baik pasti membutuhkan protein. Nah, kemudian protein ini sendiri artinya itu kalau dari bahasa Yunani disebut protos. Artinya adalah yang paling utama. Kenapa yang paling utama? Karena protein menempati urutan kedua terbesar dalam tubuh manusia setelah air. Jadi air menempati urutan pertama sekitar kurang lebih 70%, sedangkan protein menempati urutan kedua yaitu sekitar 16 sampai 17%. Nah, saya bisa bilang juga tidak ada kehidupan tanpa protein. Kenapa? Anda bisa lihat gambar ini. Anda pasti tahu gambar ini, ya. Nah, sel sperma dan sel telur itu semua juga komponen utamanya adalah protein malahan, ya. Dan saya mau kasih contoh di sini. Kenapa protein sangat penting dalam kehidupan kita dan harus ada dalam menu makanan Anda? Karena contoh yang pertama, Anda yang suka main bola misalnya, ya, saya kasih contoh yang gampang. Anda misalnya seorang pemain bola. Ketika Anda jatuh, terluka, ada seseorang yang cepat sekali sembuh, tapi ada seorang yang lama sekali baru sembuh. Misalnya cedera atau apapun, mungkin saya bisa gampang luka terbuka misalnya. Ya, banyak orang beranggapan dikasih obat merah, dikasih alkohol, itu supaya untuk menyembuhkan. Maaf, itu bukan menyembuhkan. Obat merah atau alkohol itu hanya sebagai disinfektan, ya, supaya luka Anda tidak infeksi. Tapi yang membuat luka Anda sembuh adalah salah satu komponen yang paling penting adalah protein. Jadi sel Anda luka, jaringan Anda luka, jadi jaringan di kulit Anda itu luka, dia akan bisa menutup dengan sempurna jika protein Anda bagus. Tentu saja ada bahan lain, tapi yang utama adalah protein. Ya. Kemudian yang kedua, contoh kulit. Ya. Kenapa ada orang yang kok kulit saya kusam sekali seperti itu? Nah, orang-orang seperti ini mungkin salah satu penyebabnya adalah proteinnya tidak cukup, ya. Karena setiap 28 hari kulit ini mengalami regenerasi. Jadi kulit ini akan mengelupas dan tumbuh lagi yang baru. Ketika tumbuh lagi yang baru, kalau proteinnya tidak cukup, kulit ini akan tumbuh dengan kualitas yang tidak begitu bagus, ya. Kemudian saya kasih contoh lagi yang ketiga. Jadi saya akan berikan banyak contoh supaya Anda mengerti. Contoh yang ketiga misalnya sakit mah kronis sudah parah misalnya, ya. Perlu Anda ketahui seperti ini. Banyak orang bilang saya sakit mah kalau makan jeruk atau jeruk nipis itu perih sekali. Ya, secara logika asam lambung pH-nya itu sekitar 1,5 sampai 2. Itu sangat asam. Bahkan kalau Anda ketelan tulang, ya, ketelan duri ikan misalnya, itu pasti hancur di dalam. Sedangkan jeruk nipis pH-nya tidak seasam itu. Tapi kenapa mah Anda sampai perih? Ya. Saya logikakan misalnya mah Anda luka seperti pada gambar di sini, luka, ya. Sama dengan jaringan kulit kaki Anda misalnya tadi yang luka saat bermain sepak bola, luka, cuman Anda tidak kelihatan. Anda beli obat, misalnya diresepkan dokter, beli obat sakit mah. Obat sakit mah itu hanya menetralkan asam lambung Anda. Ya, apapun jenis obat sakit mahnya, obat ini hanya menetralkan asam lambung tadi. Jadi seolah-olah mah Anda sembuh. Tapi 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian kok perih lagi saat makan yang sedikit kecut atau sedikit asam. Berarti mah Anda belum sembuh.
Bagaimana caranya biar sembuh? Misalnya Anda ke dokter, saat dokter meresepkan obat sakit mah, itu untuk mengurangi gejala Anda sakit, dan dokter pasti berpesan, Pak, Dek, Bu, makan yang bergizi ya. Mungkin Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, saya sudah bahas itu. Ya. Jadi dengan protein yang baik, protein Anda cukup, luka di lambung Anda akan segera sembuh. Tidak perlu butuh waktu sampai bertahun-tahun, itu butuh waktu cepat. Ya. Kemudian saya bisa ibaratkan protein itu seperti sebuah batu bata kalau kita mau bangun rumah. Ya. Mungkin Anda bingung, protein dalam tubuh ini fungsinya seperti apa sih? Oke, mungkin kalau bangun rumah, Anda bisa bayangkan sebuah batu bata, bukan sebuah batu bata, kumpulan batu bata. Jadi, saat kita bangun rumah, kita menyusun batu bata. Ya. Jadi sama, saat menyusun tubuh manusia, komponen batu bata ini adalah protein. Bisa enggak rumah ini selesai kalau batu batanya tidak cukup? Ya, mungkin bisa. Sedikit dipaksakan, mungkin pasirnya lebih banyak atau semennya lebih banyak. Tapi rumah ini kualitasnya tidak bagus. Sama dengan manusia, sama dengan makhluk hidup, kalau proteinnya tidak cukup, maka ya sistem kekebalan tubuhnya dia akan turun. Mungkin kulitnya kusam. Ya. Kok kuku saya gampang patah? Luka saya kok sulit sembuh. Nah, ini semua adalah peran protein dalam tubuh kita. Ya. Satu lagi saya mau cerita. Mungkin Anda pernah dengar kalau seorang wanita setelah melahirkan, ada yang bilang begini. Kalau wanita setelah melahirkan, usianya bertambah 10 tahun, lebih tua. Ya. Makanya wanita takut sekali kalau, aduh kalau saya hamil nanti bagaimana, nanti tambah jelek dan sebagainya. Kalau protein Anda cukup, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah itu. Ya. Nah, berapa sih protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Cukupnya seberapa sih? Setiap orang berbeda. Ya. Seorang yang kerjanya di kantoran dan seorang yang kerjanya kuli bangunan dan sebagainya pasti akan berbeda. Saya akan berikan rumus yang paling gampang, yaitu sekitar 0,8 sampai 1 gram setiap kilogram berat badan Anda. Jadi contoh, seorang yang bekerja di kantor berat badan 60 kilogram, saya menggunakan rumus 1 gram setiap kilogram berat badan. Jadi orang tersebut membutuhkan sekitar 60 gram protein hariannya. Ya. Dalam kondisi dia mengalami luka misalnya, dia akan membutuhkan protein yang lebih daripada itu. Anda boleh konsultasikan ke dokter Anda untuk masalah tersebut. Tapi untuk protein harian Anda boleh mengalihkannya dengan 1 gram setiap berat badan Anda. Oke? Semoga informasi tentang protein ini dapat memberikan wawasan bagi Anda. Dan, oh ya, satu lagi. Untuk protein, sumbernya ada 2, ya. Dibagi 2 golongan besar, yaitu nabati dan hewani. Contoh protein hewani apa? Seperti telur, susu, daging, ikan, seafood, dan sebagainya. Tentu Anda harus memilihnya dengan hati-hati. Jangan sampai Anda mengejar proteinnya, kolesterol Anda juga ikut naik. Ya, kalau bisa pilihlah daging yang rendah lemak. Jadi lemaknya silakan dibuang. Ya. Kemudian kalau Anda seorang vegetarian atau vegan, Anda boleh memilih protein yang base nabati ya. Jadi yang berasal dari sumber nabati. Contoh kacang-kacangan, misalnya kedelai, kacang tanah, kemudian mente, almond, dan sebagainya, sesuai selera Anda. Ya. Dan Anda bisa mencari setiap gramnya mengandung berapa gram protein. Ya. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sobat sehat semuanya. Dan bila Anda menyukai channel kesehatan dan gaya hidup yang seperti ini, Anda boleh klik subscribe dan like. Juga Anda bisa share ke teman-teman Anda dan orang tua Anda. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.